Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Subhanallah, di dalam perkembangan peradaban Islam, kucing hadir sebagai teman sejati. Bahkan ternyata, binatang yang lucu dan manja ini telah berbaur dengan kehidupan manusia sejak kira-kira 3.500 tahun lalu. Ketika bangsa Mesir menggunakan kucing untuk mengusir tikus yang kerap merusak lahan pertanian. Sekitar tahun 1800, ditemukan sebuah kuburan yang berisikan 300.000 mumi kucing. Bagi bangsa Mesir kuno, kucing adalah hewan suci. Mereka menganggap kucing sebagai penjelmaan Dewi Bas. Apabila ada yang berani membunuh kucing, maka ia akan diberi hukuman mati. Pada tahun tersebut, kucing yang mati juga akan dimumikan seperti halnya manusia. Dan Rasulullah SAW sangat menyayangi kucing. Bahkan Rasulullah SAW juga sangat perhatian dan sayang terhadap semua binatang. Mereka semua diperlakukan secara baik. Lantas, tahukah Anda bahwa dalam Islam kucing tak boleh diperjualbelikan? Mozaik Islam kali ini akan membahas tentang hewan yang dilarang diperjualbelikan dalam kajian Islam. Pemirsa Mozaik Islam yang dirahmati Allah, dalam kehidupan terkadang banyak di antara kita yang menginginkan binatang di sekitar kita untuk dipelihara, menjadi teman, atau bahkan sekedar pelipur lara. Namun mungkin kita tak pernah terpikirkan bahwa memelihara hewan di lingkungan rumah sama artinya dengan membatasi kebebasan hewan tersebut. Hewan-hewan yang biasanya bebas hidup di alam liar seperti burung harus dikurung dengan sangkar kecil. Namun sejak zaman Rasulullah, hewan-hewan yang tergolong jinak akan terlihat di sekitaran manusia. Lalu bagaimana sebenarnya Islam menanggapi hal ini? Dan bolehkah kita memiliki hewan peliharaan juga dalam hal jual belinya? Pemirsa, sudah sangat jelas hukumnya bahwa kita dilarang untuk memelihara hewan yang najis secara zatnya, seperti anjing dan babi. Memelihara bahkan memperjualbelikan kedua hewan tersebut jelas-jelas tidak diperbolehkan. Karena memanfaatkan barang najis memang dilarang secara syariah, bahkan haram bila kita konsumsi. Namun dalam Islam memberikan penjelasan soal anjing, yakni boleh dipelihara jika bertujuan untuk berburu atau penjaga ladang dan hewan ternak. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau berburu, akan berkurang pahalanya tiap hari sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan, dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Dalam Islam juga mengatur jika memelihara anjing untuk sekedar hobi atau kebanggaan saja, maka hukumnya pun haram. Karena hal itu termasuk perbuatan tasyabuh atau meniru-niru terhadap kebiasaan orang-orang non-muslim yang telah diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam hadis. Barang siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pemirsa, binatang yang tak boleh diperjualbelikan selanjutnya adalah ular dan tikus. Islam melarang kita untuk memperjualbelikan atau bahkan memelihara ular dan tikus, karena kedua hewan ini termasuk binatang yang menjijikan, serta tak bisa dijadikan sebagai harta untuk diperjualbelikan. Selain itu, ular juga termasuk binatang berbahaya, bahkan mematikan. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuhnya ketika kita menemukannya. Bahkan kalau perlu, kita juga diperbolehkan untuk membunuhnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan 5 binatang pengganggu yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram: ular, gagak apka, tikus, anjing galak, dan elang. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, hewan yang satu ini memang paling banyak disukai karena sifatnya yang penurut serta manja. Dialah kucing. Namun tahukah Anda bahwa kucing juga termasuk ke dalam hewan yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam karena dagingnya yang haram jika dimakan? Dalam Islam juga secara jelas disebutkan kita dilarang untuk memperdagangkan hewan yang dagingnya haram jika dimakan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih berikut ini. Saya pernah bertanya kepada sahabat Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Ia menjawab, Nabi SAW melarang hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga dijelaskan dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi SAW melarang jual beli anjing dan kucing. Hadis riwayat Abu Dawud.
Pemirsa Mozaik Islam yang dirahmati Allah, tak disyaratkan memang jika hewan peliharaan adalah termasuk hewan yang halal dimakan. Meskipun memakan daging kucing itu haram hukumnya, namun memelihara kucing tetap diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang tertulis dalam hadis berikut. Sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia hanyalah hewan-hewan jantan dan betina yang banyak berkeliling di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Muhammad juga memiliki seekor kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, Muiza sedang terlelap tidur. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muiza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasan, Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Masih tentang hewan yang dilarang diperjualbelikan atau bahkan kita membelinya adalah cicak atau tokek. Alasannya binatang tersebut ramah dan kelemahan hewan-hewan tersebut dikarenakan Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuhnya. Cicak merupakan binatang laknat dan menjadi hewan yang ikut meniupkan api ke tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau akan dibakar. Dan dalam hadis berikut digambarkan pahala dan keutamaan jika membunuh cicak yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Dan siapa yang membunuhnya dengan 2 pukulan, maka mendapat pahala yang kurang dari itu. Dan barang siapa yang membunuhnya dengan 3 pukulan, maka dia mendapat pahala yang lebih sedikit lagi. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, Islam mengajarkan kita agar selalu memahami dan mengetahui hukum-hukum syariat. Hal ini bertujuan agar kita mempunyai bekal untuk memilah yang dilarang dan tidak bagi kehidupan kita. Dan hukum memelihara hewan peliharaan secara syar'i adalah diperbolehkan selama memenuhi beberapa persyaratan, yaitu hewan yang bukan merupakan hewan najis, yaitu najis secara zatnya, seperti anjing dan babi. Karena memelihara hewan yang najis tidak diperbolehkan, termasuk memanfaatkan najis yang jelas-jelas telah dilarang oleh agama. Lalu jika kita sanggup memberi makan dan minum yang cukup untuk hewan peliharaan, maka diperbolehkan. Namun jika kita memelihara hewan tanpa diberi makan dan minum yang cukup, maka hukumnya adalah haram. Seperti yang tertulis dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Perempuan itu tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya lepas agar dapat memakan binatang-binatang bumi. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Islam juga sangat melarang kita untuk memelihara atau bahkan memperjualbelikan hewan yang menimbulkan bahaya atau darar bagi manusia. Misalnya singa, beruang, atau buaya. Karena meskipun dipelihara dalam kandang, namun mereka termasuk binatang buas yang bisa kapan saja dapat menyerang manusia. Karenanya, hewan buas sudah seharusnya hidup di alam bebas. Selanjutnya, hewan yang dipelihara untuk menjadi atau sebagai sarana perbuatan yang haram, misalnya memelihara ayam jantan atau jago, ataupun kuda yang digunakan untuk perjudian. Sebab kaidah fikih menyebutkan, jika segala sesuatu yang haram, hukumnya pun haram. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua dan lebih berhati-hati dalam urusan jual beli hewan peliharaan, termasuk kucing. Amalan pahala sholat sunnah yang dapat membuat seorang